half 2023 ini, perusahaan apa saja yang mungkin sudah masuk ke dalam pipeline Sukor untuk menggalang dana? Oke, untuk pipeline kita untuk menggalang dana, kita ada dari equity. Untuk equity ada potensi nanti kita either di kuartal 4 2024 atau di first half 2024 nanti. Ya, ini adalah kaitannya mengenai sektor teknologi, karena kita sangat percaya bahwa sektor teknologi ini masih bisa mendisrupsi pasar ke depannya. Ketika suku bunga mengalami penurunan, sektor teknologi akan mulai diuntungkan. Dan juga beberapa sektor lainnya adalah kaitannya mengenai mining, terutama kaitannya mengenai electric vehicle. Ini merupakan story yang cukup menarik, kita juga ada di pipeline. Dan juga satu lagi adalah pipeline kaitannya mengenai di sektor retail. Karena kita percaya daya beli masyarakat Indonesia semakin naik dengan seiring pertumbuhannya GDP kita, apalagi Bapak Jokowi mencanangkan 2045 Indonesia maju, tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, tetapi di second half 2023 ini, yang banyak masuk ke pipeline dari Sukor Sekuritas adalah kaitannya mengenai bond issuance. Kan tentu saja banyak korporasi-korporasi yang ingin melakukan restrukturisasi atau refinancing dari hutang-hutang sebelumnya atau kaitannya untuk penambahan modal untuk ekspansi usaha, yang mana ini menjadi peluang yang menarik dilakukan di 2024 nanti. Dan sektor di 2024 ini adalah sektor consumer cyclical, sebagian besar yang ada di Sukor Sekuritas untuk kaitannya mengenai bond issuance. Baik, sudah berapa banyak yang berada di pipeline hingga akhir 2023 nanti? Untuk pipeline yang ada di akhir 2023 di second half ini, kaitannya mengenai bond issuance, pipeline-nya udah sekitar 5-10 emiten atau issuance. Baik, apakah untuk perusahaan-perusahaan dari sektor consumer yang terutama ini biasanya cukup bergelora begitu jelang pemilu ini juga melakukan bond issuance? Yes, tentu saja. Apalagi kita melihat ketika pemilu yang terjadi, daya beli masyarakat semakin naik karena banyak dana beredar di masyarakat. Mulai dari pencetakan kaos, pencetakan kertas, brosur kampanye, pencetakan pembelian sembako, dan lain sebagainya. Tentu saja ini menunjang kaitannya mengenai sektor consumer retail, consumer cyclical maupun non-cyclical di tahun 2023 menuju pemilu nanti. Baik, dari 5 hingga 10 perusahaan yang sudah berada di pipeline hingga akhir 2023 ini, target tertinggi yang diharapkan dari bond issuance ini berapa? Tentu saja dari first half 2023 ini, issuance yang telah dilakukan oleh Sukor Sekuritas mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan tentu saja target di second half 2023 ini, untuk issuance kita bisa mencapai kaitannya di angka kisaran 4 triliun rupiah atau naik 75% dari first half. Mengapa demikian? Karena di first half itu banyak emiten atau perusahaan menunggu-nunggu kaitannya mengenai suku bunga ini kira-kira di angka berapa. Dan saat ini di second half sudah terlihat bahwa di Indonesia suku bunga sudah tertahan beberapa kali di angka 5,75%. Potensially kita mungkin naik sekali lagi ketika misalnya Amerika menaikkan dari 5,5 sampai 5,75, sehingga kita mungkin ada potensi kenaikan ke 6%. Dan ini menurut kita adalah worst case scenario kaitan mengenai suku bunga. Oleh karena itu, karena suku bunga udah pasti nih kira-kira kenaikannya mentok sekali lagi dan tidak ada gejolak yang berarti terhadap suku bunga rupiah, apalagi kita melihat surplus devisa kita masih cukup bagus. Oleh karena itu, ini merupakan momen yang baik emiten untuk melakukan issuance di 2023 second half, apalagi saat ini pasar saham lagi lesu, sehingga retail tertariknya apa? Bond issuance, either mereka bisa beli langsung atau mereka beli ke instrumen reksadana seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang yang bisa di dalamnya itu ada obligasi korporasi. Baik, 4 triliun rupiah Anda sampaikan tadi di second half 2023 ini, apakah ini sesuai dengan target Sukor Sekuritas di awal tahun? Oke, untuk kaitannya mengenai target ya, target sebetulnya di awal tahun kita canangkan at least sama seperti tahun lalu, yaitu di angka 9 triliun rupiah. Tapi tentu saja banyak circumstances yang terjadi ya, di mana saat ini pasar cukup sepi, kemudian minat masyarakat investasi cukup berkurang, apalagi dana akan masuk ke sektor real akibat pemilu. Oleh karena itu, target 7,5 triliun rupiah di tahun ini merupakan target yang cukup realistis untuk kita achieve di tahun 2023 ini. Baik, 7,5 triliun ini apakah ini hanya untuk bond issuance dan bagaimana dengan IPO di pasar ekuitas sendiri? Seperti yang Bapak sampaikan, ini kan banyak juga yang akhirnya mundur begitu ke tahun 2024. Oke, jadi untuk IPO saham di first half 2023 kita udah ada 5 issuance ya, di mana kita menjadi 4 JLU dan 1 sindikasi. Kita ada beberapa emiten, mulai dari emiten perfilman, kemudian emiten kontraktor pertambangan, emiten CPO, dan juga emiten teknologi yang ada bersama kita. Dan in the long run kita juga masih berfokus ke emiten tersebut. Tetapi issuance-nya untuk di IPO saham jauh lebih kecil dibandingkan dengan obligasi. Obligasi saya bisa kita target 7,5 triliun rupiah, tapi untuk IPO saham ini total issuance untuk emiten-emiten yang kita issue ini kurang dari 2 triliun rupiah.
Nah, mengapa demikian? Seperti saya sampaikan tadi, saat ini masyarakat lebih cenderung wait and see, masuk ke instrumen yang lebih aman, apalagi suku bunga lagi tinggi. Kenapa mereka nggak masuk ke time deposit atau ke obligasi yang menghasilkan return di atas 5% setahun daripada meresikokan dananya di pasar saham yang masih sangat fluktuatif seperti ini. Nah, oleh karena itu tidak heran, jauh lebih banyak di bond issuance daripada di underwriting saham. Baik, melihat investor yang akan wait and see untuk jangka waktu yang cukup lama ini, apakah Anda lihat ini untuk kembalinya nanti atau reboundnya investor ini akan cukup cepat melesat ketika memang presidennya sudah terpilih seperti yang Anda sampaikan dan juga suku bunga mungkin sudah bisa dipangkas? Yes, tentu saja. Jadi dua faktor tadi yang menentukan. Pertama, ketika suku bunga sudah stagnan dan cenderung dipangkas, dan yang kedua, presiden yang terpilih ini sudah jelas kebijakannya ini merupakan kebijakan yang disukai investor. Jika dua faktor ini sudah terjawab, tentu saja ini akan menjadi respon yang positif buat pasar, dan saya percaya foreign akan inflow ke Indonesia. Dan ketika foreign inflow biasanya akan diikuti dengan retail yang akan inflow ke pasar saham juga, dan tentu saja ini akan sangat menguntungkan pasar modal Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke pasar. Kita tahu di September nanti akan diberlakukan secara resmi aturan terkait dengan auto reject simetris. Ya. Anda lihat seperti apa kesiapan pasar, terutama di saat investor tengah wait and see saat ini? Oke, untuk kaitan mengenai kesiapan pasar, tentu saja saat ini untuk investor yang berinvestasi di saham-saham blue chips ataupun second-liner, tentu saja mereka akan lebih biasa aja ya, karena biasanya ARB mentok yang bisa kena 25% sampai 35% itu adalah saham-saham yang sifatnya adalah third liner, biasanya pergerakannya sangat volatile. Sehingga untuk para investor saat ini tidak hanya perlu memperhatikan kaitannya mengenai technicality dari saham tersebut, tapi kita harus lihat perusahaannya, lihat fundamentalnya, bagaimana rasio keuangannya, bagaimana debt to equity ratio-nya, balance sheet-nya, P&L-nya, itu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang investor. Dan ketika investor sudah terbiasa menganalisis perusahaan itu merupakan suatu perusahaan yang bukan hanya dari 4 huruf saja, ini akan mengakibatkan investor punya conviction untuk pegang sahamnya dan tidak akan ada aktivitas kepanikan, terutama panic selling, sehingga ini bisa teratasi. Tetapi buat investor yang masih suka berinvestasi di saham-saham decliner, ini perlu berhati-hati. Mulai kurangin porsinya terlebih dahulu sampai teman-teman terbiasa dengan ARB simetris ini, baru nanti kita bisa full power lagi. Tetapi saran saya, kita harus diversifikasi antara saham blue chips, second liner, dan juga third liner. Baik, artinya di September ini ada peluang kalau transaksi akan semakin sepi dengan banyaknya yang menahan dan mencoba untuk membiasakan diri. Kalau menurut saya bukan makin sepi, tapi investor akan beralih dari saham-saham yang sifatnya lebih ke fluktuasi tinggi ke saham-saham yang lebih fundamental. Nah, sehingga di fourth quarter 2023 ini saya cukup percaya bahwa saham-saham yang fundamental kuat, yang memiliki value murah, saham-saham yang memiliki valuasi bisa dibilang di bawah kompetitor, ini akan menjadi saham kuda hitam di kuartal 4 2024 nanti. Baik, Pak Bernard, tadi Bapak sampaikan banyak target yang berubah karena memang di tahun ini cukup banyak volatilitas di global. Lalu bagaimana dengan target di 2024? Apakah target tahun ini yang akhirnya berubah itu akan ditambah ke 2024 nanti, di mana juga mungkin masih banyak yang wait and see? Oke, di tahun 2024 nanti tentu saja ini sangat bergantung ya tentang suku bunga yang pertama dan kedua adalah presiden terpilih. Tapi siapapun presidennya dan suku bunga pasti akan turun, tidak mungkin tidak di-cut. Karena kalau tidak di-cut tentu saja ekonomi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu di tahun depan, tahun 2024, sektor yang menurut saya menjadi kuda hitam adalah yang pertama adalah sektor teknologi. Teknologi koreksinya sudah sangat dalam sekali. Sehingga tentu saja bisa diperhatikan sektor kaitannya mengenai bank digital, kemudian sektor teknologi e-commerce segala macam yang tentu saja sudah mulai menunjukkan tren pencatatan profitabilitas menuju area positif. Itu yang kita perlu perhatikan karena koreksinya dari puncak sudah cukup signifikan. Yang kedua, selain teknologi tentu saja kita tidak lupa kaitannya mengenai proyek hilirisasi. Yang mana tentu saja ini kaitannya mengenai nikel. Yang mana saat ini nikel dihilirisasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan kaitannya mengenai nikel tentu saja akan menarik kita perhatikan di tahun 2024. Karena ini akan kaitannya mengenai active vehicle. Dan yang ketiga, dengan nantinya presiden terpilih dan ekonomi udah mulai berjalan sebagai mestinya, retail dan consumer goods ini bisa menjadi sektor yang diperhatikan oleh para investor di tahun 2024 nanti.